Alhamdulillah, kalimat suci yang kita harapkan agar Allah subhanahu wa ta'ala tambahkan di timbangan amal kita pada hari kiamat sebagai tanda syukur kepadanya. Karena terlalu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan dalam sebuah hadis disebutkan Alhamdulillah, kalau disebutkan sekali saja akan memenuhi antara langit dan bumi. Dan ini adalah kalimat berterima kasih kepada Allah subhanahu wa ta'ala, termasuk Allah masih memberikan kita umur pada hari ini, sehingga kita bisa melanjutkan estafet kehidupan. Dan sebagai seorang muslim kita sangat yakin ini akan ada akhirnya. Kalau datang ajal, walaupun kita sehat, walaupun masih muda, walaupun masih banyak angan-angan dan target, pasti kita akan meninggal dunia. Maka mumpung Allah masih memberikan nikmat umur, kita masih bisa melanjutkan estafet ibadah kita, maka maksimalkanlah ibadah kepada Allah dan juga bertaubat bila memiliki kesalahan-kesalahan. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada manusia yang telah diperintahkan oleh Allah untuk mengucapkan salam hormat kepada beliau. Dan mengucapkan salam hormat ini juga sama dengan Alhamdulillah tadi bisa memberatkan timbangan amal kita pada hari kiamat. Dan siapapun yang mengucapkan satu kali salam hormat kepada beliau akan dibalas dengan 10 salam dari Allah. Dan salam Allah ini mengandung banyak sekali makna, diantaranya pelipat gandaan pahala, pemenuhan kebutuhan, peninggian derajat, pengampunan dosa-dosa, dan juga solusi dari permasalahan-permasalahan hidup. Maka sangat wajar sebagai seorang muslim setelah memuji Allah, Alhamdulillah, kita juga membacakan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Seperti biasa, ikhwah dan akhwat sekalian rahimana rahimakumullah, di Rabu keempat kita akan masuk khusus sesi tanya jawab. Dan tentunya pertanyaan-pertanyaan yang lagi muncul dari kejadian-kejadian di tengah masyarakat kita yang butuh jawaban, tentu sesuai dengan kapasitas kami. Kemudian juga yang masuk di media yang belum sempat dijawab akan kita jawab insya Allah pada kesempatan ini. Namun sebelum kita baca pertanyaan, kembali saya mengingatkan diri saya dan teman-teman sekalian, hadis Nabi SAW, kalau Allah mencintai seorang hamba, Allah akan menggunakannya. Para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, bagaimanakah Allah menggunakan hamba tersebut? Maka kata Nabi SAW, Allah akan sibukkan dia dengan amal-amal saleh yang dengannya Allah akan wafatkan dia. Jadi kita selalu jadikan hadis ini sebagai pegangan buat kita. Apakah detik-detik hidup kita selama kita lalui sudah berisikan ketaatan kepada Allah? Kalau dari zikir ke zikir, dari doa ke doa, dari baca Quran ke baca Quran, dari majelis ilmu yang lain, dari bakti kepada bakti yang lain, dari sedekah kepada sedekah yang lain, selalu dari ibadah ke ibadah yang lain, maka bersyukurlah. Karena banyak orang punya waktu yang sama, potensi yang sama, tapi mereka tidak diberikan taufik oleh Allah. Banyak orang yang pergi umroh dan haji bersama kami, ternyata setelah saya berkenalan lebih jauh, mereka punya kemampuan finansial, mereka sehat secara fisik. Tapi umurnya sudah berlalu sekian lama dari kemampuan tersebut, baru di umur itu setelah mungkin 20-30 tahun dia lalui, selain masa baliknya ya, sudah di atas 40 tahun, 50 tahun baru pergi haji. Alhamdulillah dia masih mengerjakan. Kalau dia wafat, maka ini bisa berbahaya. Kita pernah bahas di dosa-dosa besar, kita menunda ibadah haji secara sengaja bagi yang mampu dosa besar. Sebagaimana orang menunda sholat sampai keluar waktunya. Sebagaimana orang menunda zakat dari haulnya. Sebagaimana orang menunda puasa Ramadan padahal sudah jelas-jelas hilal terlihat. Ini semua dosa besar. Jadi kita harus bersyukur teman-teman. Kalau ada gerakan dalam hati anda atau antum ini mau datang majelis ilmu, masih mau sholat berjamaah dan segala macam ketaatan, serta kita khawatir kalau ada perbuatan-perbuatan dosa dan kita terjerumus padanya, maka ini beri tanda-tanda keimanan. Tinggal konsistensinya. Pertahankan itu. Usahakan pertahankan. Digoyahkan oleh syaitan dengan berbagai macam bisikan, tolak. Ya, digodah untuk goyah imannya, lemah imannya, terjerumus dalam syubhat, terjerumus pada haram, tolak semuanya. Dan tetap konsisten. Kata Nabi SAW, sungguhnya setiap segala satunya itu punya masa naik dan turunnya. Termasuk iman. Kata Nabi SAW, kalau seseorang itu lagi drop imannya, dia tetap berada di atas sunnah, maka dia telah mendapatkan hidayah. Dia telah mendapatkan hidayah. Memang ada saatnya kita jenuh dengan rutinitas ibadah kita. Ada saatnya kita jenuh mungkin dengan komunitas ikhwah dan akhwat kita yang sama misalnya. Ada saatnya kita jenuh dengan pekerjaan kita yang monoton dengan itu saja. Dan mungkin payrollnya atau gajinya lebih kecil daripada sumber pendapatan yang haram misalnya. Tapi kejenuhan itu harus membuat kita siap untuk konsisten.
Nanti dia akan naik lagi gelombang iman itu dan membuat kita lebih bisa istiqomah. Dan ini harus dipegangi teman-teman sekalian, ya. Dan para sahabat mengatakan, diantaranya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, kalau ada orang yang mau menjadikan tolok ukur kesuksesan, harus kepada orang yang sudah meninggal dunia. Karena orang yang hidup belum bisa jadi patokan. Masih bisa orang meninggal murtad, masih bisa orang meninggal maksiat, wa na'udzubillah. Siapa yang boleh maksud? Para sahabat Nabi. Beliau mengatakan, oleh karena itu, contohilah sahabat-sahabat Rasulullah SAW yang telah wafat. Karena mereka sudah dijamin keimanannya dan meninggal di atas itu. Nah itu yang kita jadikan tolok ukur. Coba terus ulang-ulangin kisah sahabat. Dengarin petua-petua yang disampaikan oleh para ulama-ulama kita, para da'i kita tentang kisah-kisah sahabat. Yang membakar keimanan, menambah keimanan itu perlu. Karena kita ini lemah. Ya. Mudah sekali kendor, mudah sekali kita lemah. Maka kita harus selalu memperbaharui. Ini sedikit pesan teman-teman sekalian dalam majelis kita ini. Dan semoga saja bisa menggerakkan kita kembali. Ya, menambah gas kendaraan keimanan kita. Agar kita bisa lebih dekat lagi kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, tafadhal. Baik, terima kasih Ustaz atas kesempatannya. Seperti yang Antum bahasakan tadi, insya Allah kita akan membahas beberapa isu-isu yang terjadi belakangan Ustaz. Salah satunya yang pertama adalah itu tentang kasus bullying dulu. Kita mulai dari kasus bully, Ustaz, bully. Jadi beberapa waktu yang lalu ada kasus bullying yang mengakibatkan seorang anak itu dia menjadi bunuh diri. Dan ini hal tersebut karena kan dia tidak tahan dengan ejekan fisik dan juga segala ejekan atas kekurangannya. Dan juga mungkin pertanyaan yang harus langsung kita tanyakan di sini adalah kira-kira apa yang harus kita tanamkan Ustaz kepada anak-anak kita mungkin agar mereka tidak menjadi pelaku pembuli seperti ini. Dan kedua, kira-kira apa yang harus kita tanamkan kepada anak-anak kita agar anak-anak kita bisa kuat mentalnya dari perbuatan-perbuatan perundungan seperti ini Ustaz. Tafadhol Ustaz. Ya Allah al-musta'an. Allah tempat kita meminta pertolongan. Yang pertama membuli orang, mengerjai orang, ya bahkan membuatnya kaget saja. Semua haram dalam Islam. Semua haram. Ini pernah kita singgung pada saat Nabi SAW, Imam Az-Zahabi mengangkat hadis tentang tidak boleh seorang muslim mengagetkan saudaranya yang lain. Mengagetkan aja. Kayak misalnya sengaja kita sembunyi di belakang pintu, terus kita kagetin sehingga dia shock. Itu aja tidak boleh. Begitu juga hadis Nabi SAW yang sangat jelas. Orang mukmin itu bukan yang ta'an, suka mencaci maki, la'an, suka melaknat, mengucapkan kata-kata yang tidak baik, doa yang tidak baik. Itu semua jauh. Artinya itu sudah harus menjadi karakter dasar seorang muslim. Kalau dalam diri kita disuruh begitu, apalagi sampai ke ranah orang lain. Maka tidak boleh sama sekali. Contoh yang terbaik adalah baginda Nabi SAW. Beliau walaupun sudah sampai pada level pemimpin anak Adam, semua nabi-nabi pun tidak akan masuk surga di hari kiamat sampai baginda Nabi SAW masuk. Kedudukannya sudah sangat tinggi. Apakah Nabi SAW tidak dicaci maki? Dicaci maki. 13 tahun di Mekah, dituangkan kotoran unta di tubuh beliau, di kepala beliau, diinjak batang lehernya. Kemudian Nabi SAW dicaci maki dengan cacian yang akhirnya membuat Hamzah marah dan memukul Abu Jahal. Ya, dan akhirnya Hamzah masuk Islam dan sekian banyak hal yang terjadi. Setelah hijrah ke Madinah pun punya kerajaan, punya power, punya militer. Kekuatan Nabi SAW itu di Madinah luar biasa. Negara berdiri, beliau jadi rajahnya. Sahabat-sahabat Nabi semua siap berjihad. Dan kita tahu estafet jihad Nabi SAW, umumnya semua dimenangkan. Di Uhud itu sempat terjadi kekalahan di pertengahan perang Uhud. Tapi setelah itu di Hamrat Asad beliau menangkan peperangan. Jadi semuanya kekuatan. Tapi apakah Nabi SAW selamat dari ejekan orang? Tidak. Orang-orang munafik banyak mengejek Nabi SAW. Waktu Nabi iklankan untuk perang Tabuk, mereka mengatakan Muhammad sudah gila. Masa musim panas begini kita diajak berperang? Kenapa enggak tunggu dingin sedikit baru kita berperang? Makanya Allah turunkan dalam Al-Quran. Qul naru jahannam asyaddu harra. Katakan hai Muhammad kepada orang-orang munafik itu, neraka jahannam lebih panas daripada cuaca yang sedang kalian khawatirkan ini. Dan sekian banyak hal lah. Pernah saya ceritakan bagaimana Nabi kehilangan unta. Ada orang munafik mengatakan, masa ini ngaku Nabi untanya aja hilang gak tahu. Jadi Nabi aja diolok-olok. Jadi itu ada terjadi. Cuma orang mukmin menanggapinya seperti Nabi. Nabi Muhammad SAW tidak menanggapi hal-hal bodoh begini dengan kebodohan juga. Nabi punya power, Nabi bisa balas, Nabi bisa datangkan, Nabi caci maki, Nabi bisa gebukin. Bisa Nabi kembalikan itu. Tapi Nabi SAW tidak lakukan. Karena orang yang berakal tidak membalas keburukan dengan keburukan, gitu ya.
Jadi kalau Ustaz ada yang coba caci maki saya, nggak usah dilayani. Nggak usah ditanggapin, tinggalkan saja. Gitu kan? Kalau sampai dia bermain fisik, kita punya hak untuk membela. Kita punya hak untuk membela. Kata Nabi SAW, siapa yang terbunuh karena membela kehormatannya, kita udah baik-baik nih. Kita sengaja dicaci maki sampai kita digebukin, lalu kita melawan. Kita pun terbunuh mati syahid. Boleh kita bela diri. Tapi hanya sekedar tutur kata, ajaran Nabi SAW, Nabi tidak pernah tanggapin. Dianggap angin lalu. Dia mau ngomong apapun terserah. Mau caci maki fisik, mau caci maki nasab, mau caci maki apa saja terserah. Ya. Pernah ada sahabat membalas cacian orang-orang musyrik. Lalu maksudnya mencaci maki Tuhan-Tuhan mereka gitu ya. Kalian ini kata orang-orang musyrik Mekah mengaku menyembah Tuhan yang satu, mana Tuhannya dan segala macam. Maka para sahabat mengatakan itu patung-patung kalian sembah tidak bisa bicara dan segala macam. Karena itu orang-orang musyrik akhirnya lebih semangat untuk mencaci maki Allah. Allah turunkan ayat. Jangan kalian mencaci maki sesembahan-sesembahan yang disembah oleh mereka. Maka mereka balas mencaci maki Allah dengan kebodohan. Jadi gak usah ditanggapi. Itu kalau posisi kita. Ya, sebagai orang yang sedang mau dibully atau diejek. Gak usah tanggapin. Ya, saya pernah kasih contoh teman-teman sekalian ikhwan. Kalau ada dua orang nih. A sama B sedang ribut. Ada masalah. Di pinggir jalan misalnya. Anggap si A benar, si B salah. Antum sedang lewat. Dan antum melihat si A sedang mencaci maki si B. B lagi salah ya. Si B salah. Si A mencaci makinya. Dengan marah-marah misalnya. Atau mungkin dengan menepuk pundaknya. Kalau antum lewat. Siapa yang antum anggap salah? Hah? Si A atau si B? Si A. Ya. Karena si B ini kan. Antum gak salah. Karena antum berusaha beristihad. Ya. Jadi si B salah. Si A benar. Tapi kasusnya adalah si A ini marah-marahin si B di pinggir jalan. Antum lewat. Antum gak tahu siapa benar siapa salah. Tapi karena antum lihat muka si A lagi marah. Si B lagi tunduk. Mendengarin marahan dia. Kira-kira menurut antum siapa yang salah? Si A. Padahal si A benar loh. Itu efek kejiwaan orang melihat orang yang bully, orang yang marah itu salah. Walaupun dia benar. Makanya Nabi SAW wasiatnya apa? La taghdab. Jangan kau emosional. Anak muda itu bilang lagi, apalagi ya Rasulullah supaya saya enak hidup hubungan sama Allah. Oke, hubungan sama manusia. Oke. La taghdab. Jangan kau emosional. Apalagi ya Rasulullah, Nabi masih ulangi. Dalam riwayat lain, la taghdab walakal jannah. Jangan kau emosi. Kau akan dapat surga. Diamnya kita tidak membalas bully orang itu bukan berarti kita lemah loh. Justru kekuatan antum di situ. Orang kalau baru belajar bela diri biasanya suka cari macam-macam gara-gara di jalanan. Nunjukin jurusnya karena baru belajar 2-3 jurus. Tapi orang kalau sudah sampai masternya salah satu yang dipelajari itu kontrol emosi. Kontrol itu susah itu. Dia nggak mau tunjukin, dia diganggu dia tetap kontrol. Itu mahal sekali itu. Saya pernah bertemu dengan seorang pakar ilmu kejiwaan. Datang ke kantor itu hari. Dia paparkan, Ustaz. Saya mau berbagi aja Ustaz. Ini bidang saya. Ditunjukin sama dia di layar. Ini kejiwaan manusia kalau kita kasih volume. Ada yang merah, hijau, ada yang biru gitu ya. Kalau manusia itu selalu menanggapi apapun perkataan orang. Dia berada di zona merah. Orang ini tidak akan punya kedudukan di masyarakat. Dia benar bisa jadi salah. Karena kita benar nih. Tapi kita caci maki orang. Kita balas orang. Orang bisa nilai kita negatif. Ada zona hijau. Dia marah gitu kan. Dia balas tapi secukupnya. Kayak misalnya dia balas kemudian dia diam. Begitu-begitu ya. Tapi ini masih zona hijau. Ada zona biru Ustaz. Zona biru, orang yang tidak mau tahu apapun cacian orang, dia tidak mau peduli. Ini zona yang paling aman. Karena nanti orang yang mencaci maki dia akan kehabisan bahan. Waktu dia sampaikan itu, saya lalu mempertemukan dengan teori agama Islam. Nabi SAW tunjukkan itu. Nabi gak mau sama sekali untuk membalas emosi orang. Makanya Nabi SAW waktu meninggal, antum tahu gak berapa ubannya Nabi? Di umur 63 tahun. Ada yang tahu nggak? Satu masjid nggak ada yang tahu. 63 tahun. Uban Nabi itu ada riwayat mengatakan antara 13 sampai 17 saja.
17 di umur 63 tahun. Rambutnya hitam semua, jenggotnya hitam semua. Coba bayangkan. Kenapa? Gak pernah emosional. Antum 25, 27 sudah uban sana sini. Karena sedikit-sedikit marah, sendalnya salah ditaruh marah, ini marah, itu marah. Ada apa mau emosional? Akhirnya berkerut semuanya, gitu kan? Jadi itu harusnya begitu. Kondisinya kalau kita di posisi orang yang coba mengganggu kita ya. Sekarang bagaimana mendidik tadi anak-anak ya, atau generasi kita berikan masukan. Maka jawaban tadi kami itu sekaligus memberikan gambaran apa yang harus kita lakukan. Bergaullah, tips yang pertama teman-teman, bergaullah dengan orang-orang yang baik. Itu komunitas kita. Yang memang menjaga lisannya, mereka itu berpendidikan. Ya. Pokoknya ada orang itu kalau kita berteman, yang diomongin semua berkualitas. Ada bobotnya, nah, itu antum temanin tuh. Kalau antum sudah berteman sama orang baru ketemu, intonasi suaranya sudah keras, bercandanya berlebihan, ini gak boleh jadi sahabat ini. Atau dia cerita sesuatu yang buruk, atau dia sengaja caci maki orang sementara kita jalan, ini gak bisa jadi sahabat. Karena antum bisa terpengaruh dengan itu. Ini tips yang pertama ini, ya, supaya kita bisa aman. Karena zona ini kan orang-orang yang di sekitar kita ini berpengaruh pada kita. Kenapa ada orang-orang yang biasa dibully di sekolah, tadi sampai bunuh diri, atau di tempat kantornya? Karena dia berada di komunitas yang tidak sehat itu. Mulai dibully pertama, dianggap biasa. Akhirnya besok dibully lagi. Dan karena komunitas itu. Tapi kalau dia berada di sebuah komunitas yang berkualitas, itu enggak. Praktisi akademik misalnya, orang-orang pintar lah ya. Kalau saya pribadi saya sortir benar-benar siapa yang harus jadi teman saya. Saya boleh kenal semua orang. Tapi sahabat saya dihitung jari. Target saya harus sahabat saya lebih bagus kualitasnya. Secara ilmu, secara iman, secara pekerjaan, ya, keterampilan. Supaya saya termotivasi. Dan orang seperti ini targetnya selalu kebaik-baik semua. Dia punya target dan visi misi dalam hidupnya. Kita tidak akan terpengaruh. Ya, kita tidak akan keluar dari visi misi itu. Maksudnya kita akan bisa terpengaruh dengan dia. Tapi kalau kita bergaul dengan komunitas yang sudah biasa, aduh ini repot nih, ya. Makanya saya pernah bahasakan juga dalam rumah tangga, sampai dalam rumah tangga pun. Walaupun bercanda teman-teman, jangan pernah panggil pasangan dengan kata-kata yang tidak baik. Ya, itu sudah masuk dalam bully tuh. Istrinya, maaf, gendut. Gendut. Suaminya hitam, panggil apalah, belang, ini itu. Saya pernah gitu jalan sama ikhwah dan akhwat, satu mobil. Lagi jalan terus tiba-tiba mereka saling panggil. Tapi kok aneh nih kosakatanya digunakan. Saya bilang apa? Suaminya bilang, oh enggak Ustaz, karena dia hitam. Istrinya iya Ustaz, karena dia sering panggil saya begitu, saya panggil juga dia gendut atau apa gitu. Kenapa harus panggil ini? Kenapa bukan sayang, cinta, kata-kata yang bagus gitu ya? Ini contohnya. Jadi seperti itulah ya. Dan kita berharap tentunya kasus seperti ini pemerintah kita bisa lebih tegas ya, supaya jangan lagi dibiarkan orang-orang yang suka membuli ini, harus diberikan hukuman yang tegas supaya tidak terulang lagi. Baik di instansinya diingatkan ataupun orang tuanya atau wali daripada anak yang melakukan gitu ya. Dan tentu saja teman-teman, tadi saya bilang tips yang paling baik, antum hindari komunitas yang buruk ini, antum ke komunitas yang baik. Itu insya Allah akan aman dengan izin Allah SWT. Walaupun di kampus ada grup-grupnya, antum masuk aja ke grup orang-orang yang baik-baik. Sibuk dengan masjid, remasnya misalnya, pengajiannya dan segala macam gitu. Jadi biar orang-orang yang jahat ini mengetahui antum di posisi orang yang baik. Nah seperti itu. Ya. Baik, syukur Ustaz, barakallahu fiik Ustaz. Selanjutnya kita bicara tentang mental health Ustaz. Jadi mungkin di beberapa talk show kita sebelumnya kita sudah sempat menyinggung tentang mental health ini. Tapi sekarang kita lebih mengkerucutkan lagi Ustaz. Karena ada satu stigma baru nih Ustaz. Kayak misalkan ada orang yang menderita mental health, depresi segala macam ini, ada stigma baru dari orang-orang yang melihatnya, yaitu itu karena, mungkin bahasanya seperti ini, itu karena kamu kurang imannya. Mungkin bahasanya seperti ini Ustaz. Kira-kira sementara kita melihat tekanan hidup itu dan juga dari trauma itu sebenarnya juga nyata adanya gitu. Apakah gangguan mental seperti ini itu selalu berfokuskan karena lemahnya iman Ustaz? Atau bagaimana Islam memandang peran psikologi ataupun terapi mungkin dalam kesehatan mental sendiri sebagai kita seorang muslim? Tafadhol Ustaz. Oke, dua hal ya. Nanti antum mengingatkan yang masalah bagaimana hukum konsultasi tadi berarti ya, sama psikolog. Tapi kita masuk dulu yang pertama tadi. Kalau ada yang mengatakan misalnya orang yang depresi, kamu kurang iman, kosakata ini benar. Kosakatanya benar ya.
Tetapi tergantung niat yang mengucapkan. Kalau dia niatnya ingin menjatuhkan orang itu, kamu karena tidak punya iman, kamu karena ini tidak tepat. Mirip dengan bahasan tadi, sebenarnya dia kosakatanya bagus, tapi dia niat membuli orang, itu nggak benar. Tapi kalau dia niatnya benar, dia ingin memberikan nasihat, dengan dikemas lagi bahasa itu. Misalnya dia mengatakan, coba deh kamu dengarin ceramah yang menambah iman kamu, mungkin akan menghilangkan depresimu. Nah itu benar. Karena memang orang makin kuat imannya, makin tidak ada depresinya. Selesai. Gak ada tuh masalah kejiwaan apa, enggak ada. Ya. Kita belum pernah dengar sahabat gila misalnya. Yang ada prestasi, berani dalam jihad, berhasil dalam bisnis gitu ya. Pemberani, apalah, semua bagus-bagus. Masa dalam semua puluhan ribu sahabat tidak dinukil ada yang dekat dengan Nabi ini depresi? Ya gak ada memang. Karena bagi mereka sudah punya iman yang kuat. Tujuannya sudah akhirat. Ujian itu adalah sebuah ilmu lapangan dari Allah supaya kita naik kelas. Nah, sudut pandangnya berbeda. Kalau orang yang punya iman itu setiap ujian yang datang bagi dia itu adalah sebuah praktek lapangan untuk menambah pengalaman dia dalam hidup. Maka dia bukan jadikan sebagai sebuah beban gitu ya. Jadi secara kosakata ini benar. Karena memang orang makin kuat imannya, makin jauh dari semua itu. Nggak ada yang perlu didepresikan. Kita nukil atau kita pernah nukil banyak sekali kisah para salafus soleh. Hidupnya miskin sampai dan tidak makan 3 hari. Nggak ada depresi itu. Larinya ke masjid. Tetap berdoa sama Allah. Kemudian Allah datangkan orang yang membantunya. Itu cukup banyak berapa kali kisah kita ulangi. Saya tidak ulang-ulangi lagi. Tapi itu contoh-contohnya ya. Jadi walaupun kondisi mereka sudah susah sekali. Kisah Urwah bin Zubair yang kakinya sampai dipotong. Nggak ada depresi. Malah dia bersyukur kepada Allah. Dia mengatakan kaki saya telah mendahului saya ke surga sebelum anggota tubuh yang lain. Dan sekian banyak kisah-kisah yang berhubungan dengan masalah-masalah seperti ini. Nah kalau misalnya ada orang mengalami permasalahan di mental, di jiwanya. Sebagaimana juga orang kalau punya masalah di fisik sakit secara medis, boleh saja. Ya, karena psikolog ya, atau psikiater itu adalah juga bidang ilmu yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada kita. Boleh saja orang konsultasi. Tapi perlu antum tahu, terlalu banyak, maaf saya bahasakan ini ya, psikolog yang datang konsultasi sama saya. Ya. Terlalu banyak. Ustaz kenalin saya psikiater namanya ini. Bisa enggak saya konsultasi Ustaz? Boleh, konsultasi. Masa ada psikolog pernah datang sama saya, cerai rumah tangganya. Padahal dia konsultasinya khusus masalah rumah tangga. Coba. Ada. Hanya datang ke Ustadz ngomong. Nah, bukan saya mengatakan Ustadz lebih tinggi, bukan. Ujung-ujungnya lari ke agama juga. Kan gitu. Tapi ini gak ada masalah. Orang boleh saja konsultasi begitu. Dan wajar. Mereka pun ada konsultasi. Nah seperti itu kurang lebih gambarannya. Ya. Baik, Masya Allah. Syukran Ustaz, barakallahu fiik. Selanjutnya kita masih dalam isu-isu yang terjadi belakangan Ustaz. Jadi belakangan ada kisah tentang pasangan. Misalkan seorang istri diangkat menjadi seorang mungkin pejabat. Lalu ia meninggalkan suaminya setelah itu Ustaz. Mungkin karena ada ketidakseimbangan dari finansial yang wanita merasa finansialnya mulai tidak sejajar dan dia mulai mandiri secara finansial afwan. Dan akhirnya ia memutuskan untuk meninggalkan suaminya dan di kasus ini ada beberapa yang suaminya itu kerja serabutan Ustaz. Nah kira-kira dalam Islam sendiri bagaimana sih pandangannya terhadap fenomena ini? Apalagi ketika kesuksesan dunia justru membuat seseorang merendahkan pasangannya. Bagaimana menurut antum Ustaz? Tafadol. Ya, jadi gini, laki-laki punya kewajiban menafkahi keluarganya. Saya sudah pernah bilang nafkah di 5 hal. Makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, transportasi istri. Semampu suami. Karena Nabi SAW mengatakan dalam hadis, mastata'tum, semampu kalian. Gitu ya. Jadi memang kita punya kewajiban itu. Selama kebutuhan nafkah itu bisa dipenuhi, semampu suami, gak boleh istri minta cerai. Haram hukumnya. Tidak ada alasan. Gitu kan? Untuk apa dia alasan? Kalau hanya untuk beli tas branded atau misalnya pindah dari rumah kontrakan harus beli rumah sementara suaminya tidak mampu. Kenapa dari awal nikah sama laki-laki ini? Harusnya nikah sama orang kaya. Jangan setelah jadi status istri durhaka karena statusnya sekarang ini masuk dalam bab nusyud, pembangkangan.
Makanya Nabi suruh dari awal sebelum nikah, nikah sama orang yang sepadan. Nah, sepadan ekonominya, sepadan paras wajahnya, sepadan pendidikannya, supaya nggak clash nanti. Kan gitu. Nah itu poinnya. Jadi tidak boleh perempuan minta cerai. Tentu banyak poin-poin yang kita bahas ya, berhubungan dengan masalah sebab musabab cerai. Tapi kita sedang bahas karena perempuan ini minta cerai sama suaminya, karena setelah bekerja ternyata income dia lebih besar daripada suaminya. Boleh nggak hukumnya? Ini nggak boleh. Terutama kalau suaminya sudah memenuhi kebutuhan dasar. Nah kebutuhan dasar itu sangat normal teman-teman kalau antum menulis. Kalau saya sama istri begitu. Apa saja kebutuhan? A, B, C, D. Semua kita catat. Dari hal kecil sampai hal besar. Bayar listrik berapa, beli minyak goreng, beli susunya anak-anak. Apa aja semua catat. Nanti fungsinya, antum sebagai suami tahu, oh ternyata kebutuhan rumah saya sekian ya. Misal keluar angka 5 juta. Jadi antum tahu, oh saya harus cari kerja sejumlah ini. Minimalnya. Supaya terpenuhi kewajiban saya sebagai suami. Nah begitu. Ya. Nah itu penting. Jadi kita duduk kita bicara. Nah kalau ini sudah antum penuhi, istri antum minta cerai setelah dia dapat kerjaan, ini nggak boleh. Itu haram bagi dia. Makanya kata Nabi SAW, istri yang minta cerai sama suaminya tanpa udzur syar'i ini masuk dalamnya, maka haram baginya bau surga. Apa yang dia mau kejar? Apa yang dia mau kejar? Tas-tas yang branded, ya, atau lifestyle-nya dia lah dengan bertemu sama orang-orang, mungkin teman-temannya, para pejabat yang sudah pakai berlian dan segala macam, suaminya tidak bisa berikan, itu nggak bisa. Itu bukan udzur. Kalau dia mengatakan, Ustaz, di masa Nabi SAW pernah ada seorang wanita datang ke Nabi lalu minta agar diceraikan dari suaminya. Pernah dengar gak? Itu pernah ada riwayat gitu ya. Ini kasusnya kalau kita lihat hadis ada sababul wurudnya. Sampai Nabi suruh dia mau gak mengembalikan maharnya suaminya. Waktu itu kebun kurma. Dia bersedia Nabi ceraikan. Apa kasusnya ini? Kasusnya adalah kata ulama hadis karena si wanita ini dinikahkan oleh ayahnya tanpa izin dia. Jadi ayahnya langsung nikahkan saja, ya. Tapi rupanya setelah nikah, dia lihat laki-laki ini dia nggak cocok. Dia takut dia kufur nanti. Bahasa langsungnya laki-laki itu jelek. Ya. Jadi jangan antum tersinggung, saya tidak bermaksud. Insya Allah semua di sini tampan-tampan, itu Masya Allah. Tapi memang karena itu. Dan dia tidak tahu sebelumnya, walinya ayahnya langsung nikahkan. Nah setelah nikah, dia lihat suaminya, dia takut ini, nanti mau layani salah, gitu. Tidak dilayani juga salah. Dia bilang, ya Rasulullah, saya tidak temukan aib agamanya orang ini. Tapi saya ini dinikahkan dengan cara paksa, saya tidak tahu. Karena harusnya anak gadis itu ditanya kan, mau nikah nggak? Kalau dia diam berarti dia setuju, kan gitu. Dan boleh juga dipaksakan. Maka Nabi setelah lihat kasus itu lalu mengatakan, dia bilang saya takut kufur, saya nggak bisa layani suami saya ini. Mumpung belum jauh perjalanan rumah tangga. Kata Nabi, dipanggil suaminya. Bagaimana? Kata suaminya, kalau dia mau kembalikan mahar saya silakan. Maka Nabi tanya, kau kembalikan mahar enggak? Iya baik, dikembalikan kebun, diceraikanlah. Jadi ada masalahnya nih. Jangan dalil ini dipukul rata. Oh semua perempuan boleh minta cerai, nggak boleh. Hukum dasarnya nggak boleh. Ya gitu. Jadi nggak boleh. Nah ini memang masalahnya ya. Itu salah satu hikmah yang pernah kami bahas dalam bab nafkah di keluarga teman-teman sekalian. Kenapa kita laki-laki yang memberikan nafkah? Kenapa bukan perempuan? Allah tanamkan di jiwa laki-laki. Saya tidak tahu antum merasakan atau tidak ini. Tapi kalau saya pribadi, misalnya saya berikan uang nih kepada istri. Walaupun saya letih nih, seharian dakwah, ngurus juga bisnis. Pulang ke rumah, kalau saya lihat istri lagi makan, anak-anak lagi makan, mereka senang. Rumah nyaman, capek saya hilang. Dan saya tidak merasa terbebani dengan uang yang sudah saya kasih. Malah saya lebih semangat kerja. Benar nggak itu? Cuma 3 orang lagi. Berarti yang lain belum pernah nafkahi keluarganya nih. Kalau saya begitu. Itu jiwa laki-laki secara umum. Makanya kenapa antum selalu semangat mau kerja. Karena antum pulang rumah antum lihat istri antum makan, mereka tidur nyaman, anak-anak sehat. Kita jadi semangat lagi kerja kan. Ini nggak terjadi pada perempuan, beda. Kalau perempuan sudah pegang uang, punya income, untuk mengeluarkan itu nggak mudah. Ya. Makanya yang sering kasih hadiah, suami, bukan istri kasih. Kalau yang sudah lama menikah sini coba tanya.
Siapa yang sudah 10 tahun, 15 tahun nikah? Coba tanya, pernah nggak istrinya kasih hadiah dia? Dihitung jari. Ya. Tapi kalau dia ditanya, pernah nggak kasih hadiah? Hampir setiap pulang bawa hadiah. Memang sudah begitu kejiwaannya. Itulah hikmahnya. Kenapa perempuan yang dikasih? Karena kalau selama dia minta dan dikasih, dia akan patuh. Selama dia punya income, ini jadi masalah. Kecuali memang dari awal dia wanita karir. Itu beda. Antum sudah tahu dia punya income, dia punya pekerjaan berbeda. Dan antum sudah tahu, berarti mengimbangin posisi dia. Tapi kalau dia tadinya tidak punya apa-apa, ini masalah ini. Saya pernah cerita kan tetangga kami, semoga Allah berikan jalan keluar. Waktu itu sekali konsultasi, habis itu sudah tidak pernah saya ketemu lagi. Ya, datang habis sholat duhur, dia bilang, seorang ikhwah, Ustaz, sambil berkaca-kaca matanya, boleh nggak saya konsultasi? Boleh, silakan. Tunggu ikhwah dulu keluar semua dari masjid, selesai baru dia ngomong. Ustaz, anak dulu 4 tahun berumah tangga bahagia sekali. Gak ada masalah. Alhamdulillah punya anak 2 kalau gak salah, seingat saya. Habis itu istri saya bilang begini, bisa gak? Saya juga kerja, kebetulan istrinya sarjana. Terus suami tanya, tujuannya apa? Ya supaya nanti income kita berdua disatukan, biar kita pindah ke rumah, kita bisa cicil rumah, dan ini kan mereka ngontrak, kita bisa beli kendaraan. Niatnya baik awalnya, gitu kan? Maka dia bilang, Ustaz saya izinkan. Ya udah. Qadarullah istrinya dapat jabatan lebih bagus. Income-nya lebih bagus. Dia bilang semenjak bekerja Ustaz berubah total semua. Sering emosional, anak-anak terbengkalai, pulangnya malam. Sudah tidak lagi. Itu saya 3 sudah masalah. Tambah tidak bisa melayani biologi sudah. Bahasakan sama saya kalau saya mendekati Ustaz udah capek. Nah, karena memang bukan alam mereka untuk bekerja. Kalau antum sudah banting tulang segala macam gak masalah. Pulang istri sudah dandan antum masih siap layani. Kalau dia belum tentu. Emang begitu. Ya, fitrahnya begitu. Maka dia bilang sampai pada tingkat akhirnya jalan sama teman-teman laki-laki kantornya. Saya nasihatin malah marah. Udah kalau kau gak terima sudah kita cerai saja coba. Karena sudah punya income. Tadinya gak ada income. Itu bahayanya. Kan gitu. Jadi coba kita buat rumah tangga kita teman-teman. Rumah tangga yang sudah biasa bersyukur. Dengan apa yang ada. Setiap kita ada kesempatan makan, ajak ngobrol istri. Alhamdulillah ini nikmat Allah, kita syukuri sama-sama ya. Mudah-mudahan Allah tambahkan rezeki, doain saya, gitu-gitu. Ya, supaya bisa difahami. Baik, syukuran barakallahu fiik Ustaz. Selanjutnya kita beranjak ke pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman dari sosial media Ustaz. Pertanyaan pertama dari hamba Allah, Akwat 27 tahun dari Bogor. Pertanyaannya adalah, izin bertanya Ustaz. Jika suami tidak sholat, tidak ada keinginan untuk belajar ngaji, belajar agama ataupun ikut kajian. Namun suami tidak perhitungan masalah uang dan mau membantu pekerjaan rumah dan anak. Apakah saya harus bertahan atau bagaimana sarannya Ustaz? Tafadhol Ustaz. Kalau ukhti yang bertanya ini sudah tahu dari awal, memang suaminya begitu ya. Bukan waktu saat dia melamar atau awal nikah dia tunjukkan dia sholat terus tiba-tiba ketahuan dia nggak sholat, itu lain. Itu berarti dia menipu. Menipu ini sudah jelas nggak apa-apa, terbuka pintu untuk dia nasihatin tidak mau bisa cerai. Tapi kalau dari awal suami istri dua-duanya jauh dari agama. Ini sering terjadi sekarang di alam ikhwah akhwat kita ya. Misalnya suaminya rajin sekali ikut kajian sampai bertambah imannya dan semangat sekali untuk menerapkan sunnah. Istrinya nggak pernah diajak. Istrinya jauh, maka selalu makin lama makin jauh perbedaannya dan makin sering ada gesekan. Atau terbalik, istrinya ikut kajian, suaminya nggak pernah diajak sama sekali. Maka terjadi clash. Nah ini kalau terjadinya perubahan dalam diri kita justru setelah kita menikah, sebelumnya kita sama aja lah. Mungkin ukhti ini maaf saya tidak kenal tapi belum berhijab, sholatnya pun masih jarang. Tapi sekarang ikut kajian sudah mulai berubah, tapi suaminya belum, kami sarankan bersabar. Kalau ini sabar aja. Karena memang ini prosesnya. Sudah 1 poin dia tidak perhitungan dalam nafkah. Alhamdulillah, bagus. Dan nanti cara menasihatin suami lihat skala prioritas. Sekarang dari tadi hal-hal yang disebut itu, yang saya lihat ini sholat. Sholat ini ya. Maka fokus ke sholat dulu, jangan tumpah tindikan. Ajak dia sholat bersama-sama, bisa nggak imami saya sesekali. Nggak usah buru-buru. Nggak usah dulu bilang kamu ke masjid aja seperti laki-laki lain. Nah seperti ikhwah lain itu teman saya suaminya begini. Itu laki-laki paling nggak suka tuh dibanding-bandingkan sama laki-laki lain. Gitu ya. Jadi ukhti jangan membanding-bandingkan. Tapi coba misalnya di rumah aja dulu. Bisa nggak imami saya sholat. Gitu kan. Saya mau sholat. Satu sholat aja 1 hari. Nggak apa-apa. Misalnya dia bisanya sholat isya. Udah temani aja dulu. Karena ini orang kan belum sholat. Ya kan gitu.
Mungkin nanti, saya belum tahu caranya. Ya udah, nanti kita sama-sama belajar. Nggak usah ditekan. Nanti besok, enak banget kemarin sholat berjamaah. Bisa nggak temani lagi? Pelan-pelan aja. Terus sambil doakan. Maka itu bisa. Insya Allah dengan itu bisa ya. Tidak ada masalah. Dan coba tawasul dengan amal soleh selain doa. Misalnya bersedekah. Minta orang tua atau mertua doakan. Ini semua hal yang baik. Ya. Di kota Madinah dulu ada satu wanita terkenal kesolehannya. Kemudian orang tuanya nikahkan sama satu laki-laki yang masih jauh dari agama. Kemudian dia menjalankan kena bakti sama orang tuanya. Subhanallah dalam 3 bulan karena dia santun, ramah, menasihatin suaminya. Suaminya berubah total setelah 3 bulan. Menjadi orang yang rajin ke masjid dan segala macam. Karena kelembutan sang istri. Dan juga doanya. Ya. Oke, taib. Barakallahu fiik Ustaz. Selanjutnya dari Noviani, perempuan 29 tahun dari Jogja dengan nomor belakang 2016. Pertanyaannya, izin bertanya Ustaz, bagaimana hukumnya jika salah satu keluarga kami ada yang ucapannya sering menyakitkan, mencela dan sombong, sedangkan beliau adalah orang yang rajin sholat, ibadah sunnahnya tidak pernah ditinggalkan, dan rajin membaca Al-Quran, tapi dia temperamen Ustaz. Tafadhol Ustaz. Ini yang Nabi bilang kan, waktu ditanya oleh seorang sahabat Nabi, ya Rasulullah, di Madinah ini ada wanita tidak pernah meninggalkan puasa di siang hari, setiap hari puasa, tidak pernah meninggalkan sholat malam. Tapi lisannya tajam. Kata Nabi SAW apa? La khaira fiha hiya finnar. Gak ada kebaikan badannya. Dia masuk neraka nanti itu. Kemudian laki-laki atau penanya yang sama mengatakan, dan di Madinah ada wanita puasanya dan sholatnya biasa-biasa saja. Tapi santun dan ramah. Kata Nabi SAW, al khaira fiha wa hiya fil jannah. Kebaikan ada padanya dan dia akan masuk surga. Gitu kan? Jadi apa manfaatnya teman-teman? Kita sholat, kita baca Quran, kemudian tidak mengubah karakter kita. Bukankah antum setelah hadir dalam pengajian seperti ini, setengah jam, 45 menit antara maghrib isya, kita merasa kita mau lebih memperbaiki diri kita? Kita merasa mau lebih dekat dengan Allah? Harusnya ada efek kan? Semua perbuatan baik atau buruk ada efeknya, pasti. Efek baik dari majelis ilmu, efek baik dari baca Quran, efek baik dari sholat itu pasti ada. Dan dia berefek beberapa hari biasanya. Kalau antum terus konsisten jaga ibadah yang sama, terus efeknya berlanjut sampai kita meninggal. Tapi kalau kita sholat hari ini, besok lusa kita tinggalkan, efeknya akan hilang. Nah dosa-dosa juga sama. Makanya ulama sarankan jangan buka pintu dosa karena dia punya efek. Sekali antum tonton yang haram, untuk meninggalkannya itu susah karena ada efeknya. Antum harus bersabar gejolak dalam jiwa beberapa hari, setelah efeknya hilang baru bisa. Kalau enggak bisa. Nah seperti itu. Ya. Baik, barakallahu fiik Ustaz. Selanjutnya dari seorang Akwat Iva, perempuan 32 tahun dari Surabaya, ibu rumah tangga. Pertanyaannya adalah, Ustaz, saya bermimpi disiksa kubur, kepala saya dipalu dan hancur, lalu balik menjadi utuh lagi, dan terulang hingga 3 kali. Lalu di mimpi tersebut malaikat mengatakan, kamu bertobatlah dan gunakanlah hijab. Saya juga mimpi melihat lafaz Allah, dan saya menceritakan kepada suami saya ingin menggunakan kerudung, tapi suami saya malah menyuruh untuk memperbaiki sikap saya dan tidak terkesan mendukung. Bagaimana menurut Anda? Ini namanya ru'ya sadiqah. Ini mimpi yang benar. Kalau kita mimpi sesuatu yang memang disebutkan dalam syariat, siksa kubur kan memang ada. Dalam hadis-hadis yang sahih. Nikmat kubur juga ada. Siksa kubur itu akan datang kepada semua pelaku dosa-dosa besar. Ya, termasuk di sini orang tidak berhijab. Ini sudah pernah kita jelas salah satu bahasan kita. Tidak berhijab itu bagian daripada dosa besar. Ya, dengan dalil-dalil yang sudah kita paparkan tentunya pada saat itu. Jadi saya melihat ini adalah berita yang baik. Buat sebenarnya harusnya dia segera mengambil langkah itu. Tidak semua orang diperingatkan oleh Allah melalui mimpi. Ada orang dari lisan orang lain. Ada orang kena fenomena alam. Dia lihat bencana alam. Ada orang kena penyakit yang menimpahnya. Ada orang juga melihat dalam mimpinya bisa. Saya ingat dulu di kota Makassar ada tangan kanan ayah saya waktu beliau kontraktor. Kemudian orang ini sangat jauh dari agama, saya tahu betul. Subhanallah, waktu saya kuliah di Madinah, sementara masih mahasiswa saya pernah balik liburan, kok saya heran, pas saya masuk ke pabrik, waktu itu kami punya pabrik di Makassar, saya masuk ke pabrik itu, kemudian saya lihat azan dia ke masjid. Kok berubah total orang ini gitu. Banyak hal-hal yang berubah. Sangat santun kalau ngomong berubah total. Terus saya tanya, ada apa? Apa yang menjadi penyebab ini semua? Dia bilang saya mimpi masuk ke neraka. Dia ngomong sendiri, itu asisten ayah saya. Saya mimpi masuk neraka. Apa yang dilihat? Saya lihat orang disiksa di sana, orang disiksa di sini, yang ini teriak, yang ini dibakar, yang itu dipukul. Dan nyata, saya lihat depan mata saya, lalu saya sambil dibelenggu di bawah jalan. Terus saja saya lihat tersebut, sampai terakhir di ujung,
Orang yang sedang, dia tidak bilang malaikat ya, kalau ini kan dia mengatakan malaikat. Ini tidak dikatakan, dia cuma mengatakan orang yang ada jalan di depan saya tidak tahu siapa, mengatakan, kau masih bisa selamat dari semua ini asal kau segera bertobat dan terapkan syariat itu. Maka semenjak itu saya bangun, saya berubah. Nah, ada memang orang diingatkan dengan cara seperti itu. Jadi ini ukhti yang mimpi ini harusnya sadar, itu sebuah poin penting. Apalagi jelas bahasanya, ini bukan pesan salah gitu ya, berhijablah gitu ya. Karena kalau tidak mungkin akan seperti itu hukumannya di kuburan, itu bisa saja. Lalu bagaimana dengan suaminya? Di sini tidak boleh dia patuh sama suaminya. La ta'ata di makhlukin fi ma'siyati khaliq. Tidak boleh patuh pada makhluk kalau maksiat kepada Allah. Kalau suaminya larang, udahlah kamu gak usah berhijab dulu. Gak boleh diikutin. Walaupun ketaatan suami hukumnya wajib, tapi pada hal yang ma'ruf. Yang dibolehkan dalam, kalau maksiat tidak boleh, ini maksiat namanya. Tetap dia berhijab. Ya, tidak usah dia ikutin suaminya, tapi dengan tobat sopan santun. Saya takut, saya khawatir ini dosa, izinkan saya. Dan biasanya kalau istri itu untuk menyentuh suaminya yang belum terlalu dekat dengan agama, jangan sentuh sisi keimanannya dulu. Sentuh sisi kecemburuannya, kelaki-lakiannya. Saya hanya mau kamu yang menikmati saya. Kalau saya tidak berhijab, semua laki-laki kan bisa lihat. Nah itu kelaki-lakiannya yang disentuh. Dia bisa setuju tuh. Tapi kalau bilang, saya ini agama yang perintahkan, Allah akan siksa saya di kuburan. Mungkin dia belum tersentuh secara keimanan. Dia pikir ya sudah gak penting. Kan gitu. Tapi kalau kita sentuh ke laki-lakian, insya Allah mungkin dia bisa lebih tergerak. Ya. Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz. Selanjutnya pertanyaan dari Nur, perempuan 27 tahun dari Lampung. Pertanyaannya, Ustaz, bagaimana jika suami memberikan semua penghasilan kepada istri dalam arti istri yang menyimpan, namun jika ada keperluan istri tetap minta izin kepada suami untuk keperluan itu. Karena penghasilan suami saya ini per tahun bukan per bulan Ustaz. Apakah suami saya ini termasuk dalam kategori suami yang qawwam dalam rumah tangga? Tafadhol Ustaz. Karena saya yang ditanya jadi saya jawab ya. Kalau yang berbeda pendapat silahkan. Tapi jangan salahin saya dengan jawaban ini. Kalau suami yang begini tidak qawwam. Jadi tidak perlu memberikan semua income kepada istri. Gak bijak itu. Nanti antum mau beli celana dalam izin sama istri. Mau beli voucher izin sama istri. Mau bantu ibu izin sama istri. Mana kawamnya? Enggak kawam namanya. Yang bijak income antum dihitung kebutuhan istri kasih. Per bulan berapa? Udah akumulasi 1 tahun pun tidak ada masalah. Itu boleh. Tapi kalau semua dikasih sehingga dia tidak bisa sama sekali berinfak pun tidak bisa ya. Saya pernah cerita ada satu jemaah kami sampai saya tegur bapak itu. Dia saya pakai gamis, Ustaz bagus gamis saya, Ustaz beli di mana? Ada di sini. Saya bilang di Mekah. Kalau bapak mau insya Allah habis lepas sholat nanti kita sama-sama pergi. Udah janjian ya waktu habis sholat. Kemudian pas saya ajak ayo pak, waktunya takut tokonya tutup. Dia bilang sebentar Ustaz, saya tunggu dulu istri saya transferkan uang buat saya. Karena istri saya kasih saya limit pengeluaran. Wah ini luar biasa. Yang tadinya saya mau temanin dia jalan enggak jadi. Wah ini enggak cocok jalan sama saya ini. Enggak ketemu ini. Boleh cari laki-laki lain ini yang bisa temani dia. Karena enggak enggak sejalan sama sekali. Kenapa harus begitu? Harusnya saya bilang sama dia, Pak, antum yang balik. Antum kasih limit istri antum. Itu yang benar. Kasih ATM dia, ini belanjaan kamu ya. Jangan antum yang dibalik. Bayangkan tunda beli gamis yang dia suka hanya karena itu. Pernah ada pengalaman lain, seorang bapak suami istri, semoga Allah kasih hidayah. Kami sama-sama umroh plus Palestina. Dari awal di mobil ini di bus sudah terdengar bisik-bisik. Istrinya sedikit-sedikit marah. Bapak ini begini, bapak itu begitu. Apa saja suaminya bicara pasti dia marahin. Saya ini udah panas kupingnya nih dengar. Ini gimana? Bapaknya diam lagi. Ya udah, dia nggak kasih gambaran dah apa. Puncaknya itu pulang dari Masjid Aqsa habis sholat, ada orang Palestina jual mangga sama buah-buahan. Mangganya memang bagus banget. Di belakang saya kebetulan. Terus dia ngomong, Mama tolong mau beli ini. Ah untuk apa beli mangga, kan di hotel ada mangga, ada buah. Saya langsung balik, Bu, Bapak ini hanya mau makan mangga. Saya gitu. Biarin orang beli. Ibunya langsung tidak enak sama saya, terus beli. Masa beli mangga pun takut, gimana? Kawamnya dari mana? Makanya saya bilang jangan tanya saya. Kalau saya jawabannya akan begini. Nah, coba dulu. Barakallahu fiik Ustaz. Selanjutnya mungkin 3 pertanyaan lagi Ustaz. Selanjutnya dari nomor belakang 2000 Andarwati, perempuan 46 tahun dari Karanganyar. Pertanyaannya adalah, Ustaz, ketika istri diminta bantu cari nafkah oleh suami lalu menolak, apakah istri berdosa?
Dan kondisinya di sini suami mampu tapi untuk biaya anak-anaknya sekolah dan istri pertamanya yang sudah meninggal. Anak-anak dari istri pertamanya sudah meninggal. Lalu saya menafkahi diri sendiri dan anak kami yang terakhir sendiri. Jika saya tidak ikhlas, apakah saya berdosa, Ustaz? Enggak. Istri punya hak untuk menolak. Karena istri tidak punya kewajiban mencari nafkah. Suami seperti ini enggak benar. Semoga Allah kasih hidayah ya. Ini juga tidak ada kawamnya. Untuk apa istrinya disuruh kerja? Udah istri layani rumah. Ya, urus rumah, urus anak, penuhi kebutuhan dia, masak makanan, pakaian, biologisnya. Udah untuk apa dikasih kerja? Dan orang yang mengizinkan istrinya kerja sementara tidak ada urgensinya, ya, tidak ada sesuatu yang darurat. Ini dia memasukkan istrinya pada bab fitnah untuk apa? Ketemu sama teman kantor lawan jenisnya, duduk satu ruangan, akhirnya meeting, safar dan segala macam. Terus tidak ada fitnah. Itu nggak mungkin, gitu kan? Biar nenek-nenek kalau kerja bisa saja jadi fitnah bagi laki-laki. Karena setan hiasi. Dilupakan nenek-neneknya gitu. Ya. Dibuat oleh setan lupa. Sehingga dia goda gitu ya. Nah itu hati-hati. Berapa banyak orang yang istrinya cantik. Akhirnya tergoda dengan perempuan yang jelek di luar sana. Setan buat begitu. Gitu kan dihiasi. Jadi untuk apa jurumuskan istri antum pada fitnah? Gak usah. Selama cukup untuk makan sudah. Bahagia kan misalnya kemampuan kita hanya beli satu bungkus nasi uduk. Makan berdua suap-suapan kan bagus. Untuk apa suruh istri kerja? Benar gak? Dukungannya kurang banget. Masih perlu kursus banyak sama saya ini. Ya. Baik, kalau selanjutnya dari Dewi Purwanti dengan nomor belakang 6323 perempuan dari Tangerang 35 tahun. Bismillah izin bertanya Ustadz, Anda memiliki anak umur 10 tahun, kalau dibangunin sholat subuh susah banget ngomongnya dan kasar banget. Qadarullah ayahnya nggak perhatian sama anak istri dan susah sholatnya. Jadi anak yang berusaha mengingatkan anak-anak padahal anak-anak sudah alhamdulillah sekolah di tempat ngaji sunnah. Jadi ini kurangnya komunikasi antara orang tua sama anak. Oleh karena itu teman-teman sekalian usahakan ada waktu untuk bisa komunikasi dengan mereka. Dan komunikasinya selalu hal-hal yang mahal lah, berharga. Nasihat, itu ya, berikan masukan. Dan kalau ditanya, jangan sudah makan belum nak, sudah sholat belum. Kalau berikan nasihat selalu mengatakan Allah yang perintahkan, Allah yang larang. Itu yang pertama. Yang kedua jangan berhenti untuk mendoakan. Selalu ulang-ulangi Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun. Ya Allah jadikan pasangan kami, keturunan kami, penyejuk mata kami. Itu harus selalu kita ulang-ulangi. Rabbi habli minas salihin. Doanya Nabi Ibrahim. Ya Allah karuniakan keturunan yang saleh. Terus doakan ya. Jadi insya Allah bisa. Dan coba setiap ada masalah teman-teman cari tahu tentang sumber permasalahannya. Contoh misalnya, anak ini memang belum sholat. Maka ibu yang bertanya kami sarankan, tidak usah dikagetkan dengan sholat subuhnya. Ya, karena sholat subuh itu paling berat. Orang lagi tidur. Orang-orang munafik itu paling berat sholat subuh dan sholat asar di waktu tidur. Ya. Sholat isya juga dalam beberapa riwayat. Jadi yang paling baik ibu mulai dulu di sholat yang mudah. Misalnya duhur dia lebih fresh atau asar, nah saat itulah kita ajak dia untuk sholat. Pelan-pelan tadi saya bilang, ya kan? Insya Allah pelan-pelan 1, 2, 3, dia kalau sudah pernah, jadi gini saya bilang kalau orang ibadah itu ada efek ya. Antum sholat sekali aja, anggap tadi maghrib pertama kali antum sholat misalnya, tetap ada efeknya. Ada efek terasa. Efek ini penting ya. Yang penting dia sudah kerjakan aja. Kalau sudah kerjakan ada efeknya. Nah itu efek itu nanti kita usahakan kita jaga. Dengan cara terus kita doakan, terus kita nasihatin, terus kita ajak gitu ya. Jangan mulai tidak pernah sholat anak ini tiba-tiba subuh yang dibangunkan gitu ya. Terus Ustaz saya biarkan dia bangun sampai telat. Bukan dibiarkan, tetap dibangunkan. Nak bangun sholat ya. Udah ibu saya masih ngantuk, biarin aja dulu. Karena tanggung jawab kita dalam amar ma'ruf nahi mungkar sudah gugur. Kita mengingatkan yang pertama kan sudah gugur. Dia berdosa ya itu resiko. Tapi nanti dia masih bisa taubat dari dosanya. Di saat iman sudah masuk dalam hatinya. Kita nanti pelan-pelan kita ingatkan lagi. Kalau dia misalnya bangunnya sudah terbit matahari. Lalu dia mau sekolah. Nah jangan lupa sholat ya. Tetap ibu dengan santun membahasakan. Kalau dia sholat alhamdulillah. Itu sudah bagus ya. Begitulah tahapannya. Step by step insya Allah bisa. Ya. Baik, pertanyaan terakhir Ustadz dari hamba Allah perempuan 30 tahun ibu rumah tangga. Ustadz saya seorang istri, suami saya memiliki cara mendidik yang kasar kepada anak laki-lakinya. Seperti memukul menggunakan ikat pinggang dan yang lain-lain. Berteriak yang kencang dan jika anak melakukan kesalahan diberi sanksi seperti yang kasar-kasar juga.
Katanya agar supaya anak laki-laki bisa tumbuh menjadi anak yang kuat kelak ketika sudah besar. Apa cara ini dibenarkan dalam Islam, Ustaz? Dan apakah anak laki-laki memang harus diajarkan dengan cara yang kasar? Bedakan tegas sama keras. Beda ya. Tegas boleh, keras nggak boleh. Kalau tegas boleh. Nabi SAW tegas pada istri-istri beliau. Ya. Waktu Aisyah ada tirai, kemudian beliau lihat itu ada gambarnya, makhluknya. Lalu Nabi SAW berubah raut wajahnya dan mengingatkan kalau orang yang paling berat sisanya hari kiamat adalah orang yang menyerupai makhluknya Allah atau ciptaan Allah. Misal, ini tegas boleh, tapi keras tidak. Jadi nggak ada manfaatnya teman-teman. Pakai sabuk pinggang, caci maki, atau sampai menonjok kepala, segala macam, nggak ada manfaatnya. Nggak akan memberikan manfaat. Anak itu akan tumbuh dalam kondisi trauma dan akhirnya tidak percaya diri. Saya ingat benar bagaimana ayah saya mendidik. Beliau tidak pernah main tangan. Selalu pakai lisan aja bicara. Nak begini, nak begini. Saya ingat walaupun saya belum melakukan, tapi beliau tidak pernah putus asa. Datang lagi nasihatin saya yang kedua kali, yang ketiga kali. Jadi akhirnya kita itu merasa, oh ya kita dirangkul ya. Karena ada orang dengan nasihat pertama bisa berubah, ada orang nasihat yang kelima baru dia bisa berubah. Kan gitu. Jadi ini tidak benar sebenarnya. Semoga Allah kasih hidayah ya. Dan saya berharap ibu yang bertanya bersabar dengan ini. Dan kuatkan dulu anaknya ya supaya bisa bersabar dan usahakan menghindari hal-hal yang memicu emosi. Misal ayahnya mau dia prestasi di sekolah, ya udah ibu rangkul supaya anak itu bisa prestasi. Ayahnya mau anak ini sholat, ya sudah ibu rangkul dengan cara kasih sayangnya ibu supaya anak itu mau sholat. Jadi kan nanti penyebab ayahnya menghukumnya akan hilang, kan gitu. Baru nanti kita masuk ke ranah menjelaskan kepada suami. Kadang-kadang suami itu bisa saja menilai ya. Misalnya dia dengan cara kasar, kita dengan cara lembut. Ternyata anak ini bisa berubah dengan cara lembut. Itu bisa menjadi pendidikan juga buat suami. Allahu a'lam. Baik, ini saya teman-teman sekalian ya. Sudah habis kan? Sudah habis, Ustaz. Baik, karena sudah masuk waktu juga. Semoga Allah SWT berkahi majelis kita. Dan dijadikan sebagai ilmu yang bermanfaat yang bisa kita amalkan. Semoga saja Allah Subhanahu wa ta'ala menyatukan juga kita kelak di surga Firdaus yang tanpa hisab. Mana disatukan dalam majelis ilmu yang mulia ini. Dan semoga semua yang punya hajat dunia akhirat dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang punya utang dilunasi utangnya, yang punya penyakit disembuhkan penyakitnya. Yang belum mendapatkan jodoh semoga dimudahkan pasangan yang baik. Dan jangan belum berikan keturunan, Allah berikan keturunan yang sempurna, yang saleh dan saleha. Dan apapun hajat-hajat dunia akhirat semoga Allah kabulkan. Dan tidak pernah lupa kita doakan agar negara kita menjadi negara yang aman, tentram, damai. Allah berikan petunjuk para pemimpin menjalankan tugas dan amanah dengan baik. Dan menjadikan kita masyarakat yang gotong royong dengan pemerintah untuk menjaga nikmat kemerdekaan, persatuan dan kesatuan. Dan siapapun yang memberikan keburukan bagi negeri kita, bagi agama kita, bagi keluarga dan diri kita, semoga Allah kembalikan tipu daya mereka pada diri mereka sendiri. Dan dimanapun muslimin yang sedang tertindas, terutama di Palestina, semoga Allah ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, mudahkan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua, dan semoga Allah ikut sertakan kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa, dengan harta, dengan jiwa kita. Wassallallahu ala nabiyina wa habibina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillah.